Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tat'alu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azza wa subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji kitab Jami'us Shahih Sahih Al-Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Masih kelanjutan kitab tentang Al-Jizyah, harta yang diambil dari orang kafir dhimmi, orang kafir mu'ahad ketika kaum muslimin sudah hijrah, membela diri, diberi kemenangan, menuntut hak dari orang yang menzaliminya, mengembangkan dakwah Islam. Asli manusia itu bertauhid, lahir dalam keadaan fitrah. Islam datang menjaga fitrah. Setan menyambut kelahiran untuk menguasai. Islam hendak menyelamatkan mereka. Maka dijelaskan Islam dengan gamblang. Ketika sudah jelas, tegak hujjah, mereka disilakan masuk Islam. Mau beruntung, nggak mau tunduk, diatur, bayar jizyah. Bila nggak mau, terjadi perang. Sementara kondisi selama 13 tahun pertama Nabi SAW belum mengalami itu semuanya, maka perintah jihad perwujudannya adalah jihad terluas, jihad terbesar, yaitu dengan ilmu, amal, dakwah, banyak memaafkan dan sabar. Yang kita pelajari adalah profil Islam dalam kondisi macam-macam jihad yang sudah terlaksana. Masuk bab berikutnya. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala, babu du'ail imam ala man nakatha ahdan. Bab doanya imam, pemimpin kaum muslimin. Profil percontohan itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu imamnya kaum muslimin. Dilanjutkan orang-orang pilihan semisal Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali radhiyallahu anhu, Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu,
Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Mereka termasuk imam. Di sini cerita tentang doanya imam. Tentunya mengajak kepada kaum muslimin, ada imam, ada makmum. Siapa yang didoakan? Ala man nakatha ahdan, terhadap orang yang merusak ikatan janji. Mereka janji damai, tunduk, siap bayar jizyah. Setelah mereka didakwai, jelas gamblang dan mampu, tapi mereka menolak. Kalau ada perjanjian damai, siap tunduk bayar jizyah, tetapi kesepakatan yang ada itu dirusak. Mereka melanggar perjanjian. Lalu hukuman untuk mereka apa? Apa hukumannya? Siapa tahu? 2. Apa hukuman untuk mereka? 1. Setelah diperingatkan mereka nggak mempan, ya diperangi. Ketika sudah kalah, orang-orangnya bisa diputuskan untuk dibunuh atau dijadikan budak, atau untuk tukar menukar tawanan, atau untuk menebus. Adapun negaranya dikuasai. Adapun perempuan anak-anak dijual di pasar budak atau dijadikan budak. Ini hukuman pertama kepada orang yang merusak perjanjian. Atau mungkin mereka yang sudah jelas dinyatakan merusak perjanjian, ditaklukkan, itu dibebaskan gratis, semisal penaklukan kota Mekah, atau dibunuh, semisal penaklukan kepada Bani Quraidah itu. Ada beberapa model penyelesaian. Itu hukuman pertama kepada mereka yang menyelisih perjanjian. Kemudian hukuman kepada mereka yang bersifat instan, langsung mereka ditindak seketika. Apa itu? Ada 2 kan? 1 sudah kita sebutkan. Tindakan kepada mereka yang merusak janji langsung ditindak instan. Ketika itu langsung mereka bisa dihukum. Apa itu? Ya, judul yang kita baca ini. Apa? Didoakan kehancuran. Didoakan kehancuran. Dan orang yang dirusak janjinya, kaum muslimin yang mengadakan perjanjian, kaum muslimin bisa menempati, mereka merusak, berarti kaum muslimin madlum, dizalimi. Sementara kita tahu doaul madlum mustajabah, doanya pihak yang dizalimi itu dijamin dikabulkan. Ittaqu du'al madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, aw kama qala Nabi SAW. Jaga dirimu, jangan sampai kamu didoakan oleh orang yang kamu zalimi, karena doanya orang yang dizalimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila mereka hanya dengan didoakan saja sudah hancur, sudah akan menyelesaikan tindakan yang kedua, nggak usah dituntut. Kenapa? Sudah hancur duluan. Sudah hancur duluan. Contoh-contohnya mereka belum ditindak secara fisik sudah hancur. Apa itu? Tenggelamnya Fir'aun. Nggak usah diperangi kan? Sudah jelas hancur itu. Tenggelam, musnah bersama anak buahnya, hartanya, tentaranya, kendaraannya, hancur. Atau umatnya Nabi Hud, kirimkan angin,
Kemudian Nabi Soleh sambar meledek. Atau kisahnya Ashabul Ukhdud, mereka genti terbakar. Atau dengan perginya Nabi Ibrahim alaihissalam, umatnya pun juga kena hukuman yang semisal sebagaimana yang mereka perbuat. Maka apabila dengan langkah pertama yang instan dan cepat itu sudah selesai, maka tidak masuk kepada langkah yang nomor 2. Tapi apabila juga butuh kedua-duanya, selain mereka didoakan kehancuran, mereka juga didatangi untuk dikenai hukuman ketika sudah beres, harta yang mereka tinggalkan menjadi ghanimah, rampasan perang. Ini cerita tentang doanya imam yang mengajak kepada makmum, kepada orang-orang kafir dhimmi, kafir muahad yang mereka janji untuk tunduk tapi merusak perjanjian, maka didoakan kehancuran. Hadisnya fadl haddasan. radhiyallahu anhu anil qunuti qala qabla ruku'i faqultu inna fulanan yas'amu annaka qulta ba'da ruku'i faqala kadaba thumma haddatsana 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala syahra ba'da ruku'i yad'u 'ala ahya'i min bani sulaim qala ba'atha arba'ina aw sab'ina yashukku fihi min al-qurra'i ila unasin min al-musyrikina fa'arada lahum ha'ula'i faqataluhu wa kana bainahum wa baina nabi sallallahu alaihi wasallam ahdun fama ra'aitahu wajada 'ala ahdin ma wajada 'alaihi fama ra'aituhu tu atau ta dibaca tu atau ta itu juga mungkin untuk penandasan, tapi di sini karena yang menyaksikan itu perawi namanya Anas, maka menggunakan bahasa tu, maka saya tidak melihatnya. Hadis diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu. Setelah rangkaian para perawi telah terbaca, kita dengar, sekarang kita urai dengan kita sebutkan Anas radhiyallahu anhu. Anil kunut itu tentang kunut. Kunut yang dimaksud di sini adalah kunut nazilah. Kunut yang dibahas ini kunut nazilah. Mana bahasa kunut nazilah? Doa panjang karena ada peristiwa yang menggetarkan. Berpanjang-panjang doa karena ada peristiwa yang sangat mengguncangkan. Itu makna bahasa. Kunut berdiri panjang untuk doa, nazilah adanya peristiwa. Yaitu di dalam sholat 5 waktu pada rakaat yang terakhir setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, maka angkat tangan, makmum bisa mengamini, imamnya berdoa. Isi doanya untuk ditolongnya kaum muslimin yang tertindas, terdolimi, doa kehancuran kepada orang zalim yang mendolimi. Nah, itu pendefinisian tentang kunut nazilah. Pendefinisian tentang kunut nazilah. Itu kapan dikerjakan kunut nazilah yang ada? Dari berbagai macam periwayatan bisa disimpulkan Nabi SAW pernah melaksanakannya di dalam sholat 5 waktu selama 1 bulan. Pada rakaat yang terakhir. Nah, ini sebelum rukuk atau sesudah rukuk
Maka diceritakan di sini. Rangkaian pertama dikatakan qabla rukuk, sebelum rukuk. Selesai membaca surah misalnya, alam yakul lahu kufuwan ahad. Itu angkat tangan berdoa, makmum juga angkat tangan dan mengamini. Fakultu saya katakan, kata perawi Asim, muridnya Anas radhiyallahu anhuma, inna fulanan yasumu, sesungguhnya si fulan mengaku annaka kulta, bahwasanya engkau mengatakan ba'da rukuk, sesudah rukuk. Loh, katanya sesudah rukuk, sesudah sami Allahu liman hamidah. Faqala, maka dia menjawab kadzaba, punya mana khata. Oh iya, salah. Kalau begitu kunut nazilah sebelum atau sesudah rukuk? Sesudah rukuk. Karena ketika dikatakan sebelum, ya katakan kadzaba, punya makna khata'a, salah. Berarti kalau ada berita simpang siur, maka diklarifikasi, tabayun kepada sumber berita, nanti akan dikoreksi, sehingga hasil koreksinya kadzaba, khata', salah kalau sebelum, tetapi sesudah rukuk. Nah, begitu. Yaitu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, angkat tangan berdoa. Isinya pihak-pihak yang butuh untuk didoakan keselamatan bisa disebut satu persatu. Allahumma anji fulan ibna fulan, Allahumma anji fulan ibna fulan, Allahumma salim fulan ibna fulan. Kepada orang kafir yang mendolimi, Allah masdud wataka ala mudor usayyah urainah au, dan seterusnya. Ya Allah, sangatkan hukumanmu kepada suku A, suku B, suku D. Itu nanti bisa disusun, karena orang yang dolim dari masa ke masa itu bisa berbeda-beda. Maka siapa yang hendak dihancurkan di dalam doa tersebut, nah, nanti bisa disusun sesuai dengan nama-nama mereka. Itu namanya kunut nazilah. Nabi SAW pernah melaksanakan 1 bulan. Artinya berbanyak-banyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kondisi sudah reda, mereka bisa diselesaikan, ya berlalu. Karena masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi selagi mereka belum bisa diselesaikan, ya terus didoakan sampai urusannya selesai. Makanya doa itu berulang-ulang. Nggak ada jaminan sekali doa langsung dikabulkan selesai. Sampai Nabi SAW itu 1 bulan. Maka termasuk orang yang kena gangguan jin, kesurupan, butuh untuk diruqyah, berapa kali meruqyahnya? Ya berulang-ulang. Ya berulang-ulang. Kalau ikatan benang itu sampai 1000 ikatan. 1 ikatan, 1 mantra, 1 jin, 2 ikatan, 2 jin. Sekali ruqyah lepas 1 ikatan, jumlahnya 1000, berapa kali dungone? Ya berulang-ulang. Memang segala sesuatu ada proses. Semisal menenun, tambahnya sehelai demi sehelai benang, ketika mengurainya juga sehelai demi sehelai benang. Itu memang hukum alaminya, kauninya seperti itu berproses. Berikutnya juga untuk memperbanyak doa, memperbanyak taqarrub, memperbanyak ibadah. Karena yang didapatkan bukan sebatas peristiwanya berlalu, tapi juga akan memperbanyak ketaatan, akan memperbanyak pahala. Nah, maknanya seperti itu. Summa hadatsana anin Nabi sallallahu annahu qanata, bahwa Nabi sallallahu pernah kunut syahron selama 1 bulan. 1 bulan kan?
Dan ini bukan pembatasan, bukan standar harus seperti itu, enggak, tapi sampai urusannya selesai. Karena mereka yang merusak janji itu penyelesaiannya berapa waktu kita enggak tahu. Mungkin suku A bisa diselesaikan 1 pekan, suku B bisa diselesaikan 2 pekan. Maka ketika sudah selesai, nah maka doanya juga selesai. Kenapa? Untuk menghukum kepada mereka, mereka sudah bisa dibereskan. Ba'da ruku'i itu dikerjakan sesudah ruku'. Yad'u ala ahya'in, mendoakan ala itu menunjukkan doa kehancuran. Beberapa perkampungan min Bani Sulaim, Bani Usayyah, Bani Zakwan, dan macam-macam. Qala bahasa arba'ina aw sab'ina, di sini kisahnya. Peristiwanya itu apa? Pernah Nabi SAW mengutus sejumlah 40 atau 70 ya sukufi, di mana perawi di sini ragu apa itu 40 atau 70. Di riwayat yang lain menguatkan 70 kepada Bani Sulaim. Itu ada ikatan janji. Atau pada keterangan yang lain mereka menyatakan masuk Islam atau tunduk kepada Islam, ingin mendapatkan pengajaran dan juga penjagaan, minta dikirimi orang yang mengajari kepada mereka atau menjaga mereka. Dikirimkan pasukan sekaligus guru ngaji, jadi double itu, bukan pasukan saja tapi juga bisa menjadi guru membacakan Al-Quran. Makanya kalau masuk ke tentara itu dipilihkan yang orang yang hafid pada Quran, nanti fungsinya banyak, bukan sebatas satu sisi saja, yaitu menjaga keamanan, tapi juga menjadi guru, dan mereka ahli ibadah, itu potensinya itu menang. Maka perbanyak masyarakat para penghafal Al-Quran, sehingga berbagai macam mandat kehidupan ketika diemban mereka bukan sebatas melaksanakan tugas dunia. Yang paling utama mereka adalah orang-orang yang ilmiah, orang yang ilmuwan, sehingga urusannya akan mudah diselesaikan. Bahkan ketika dakwah, di tempat dakwah mereka bisa mengajar, bukan sebatas menjaga keamanan saja. Ini dibutuhkan seperti itu. Nah, ternyata mereka itu dibantai. Itu bentuk pengkhianatannya. Ketika pertama kali mereka masuk di gua untuk istirahat, lalu melihat perkampungan di daerah Sumur Ma'unah, Bi'ru Ma'unah, itu salah satunya mengatakan, ayo siapa yang mendakwai mereka. Akhirnya satu berangkat, sampai di sana dia tombak. Dia mengatakan, fustu birabbil Ka'bah, saya beruntung demi Allah yang memiliki Ka'bah ini. Kemudian lainnya kejar, kepung, kemudian dibantai. Lalu berita itu sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau merasa sangat terpukul sekali dengan pengkhianatan yang ada. Akhirnya mereka didoakan kehancuran sampai selama 1 bulan. Yaitu Nabi SAW mengirimkan 70 minal qura, dari para pembaca Al-Quran, ila unasin, kepada sekelompok manusia minal musyrikin. Fa'aradha, maka dari pasukan yang dikirim itu menawarkan lahum kepada mereka, haula, akan mereka itu. Ternyata apa yang mereka sikapi? Waqataluhum, mereka membunuhnya. Wa kana bainahum wa bain Nabi, ada antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahdun, janji damai. Ternyata mereka mengkhianati. Wa ma ra'aitu, maka saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu wajada ala ahadin. Wajada memiliki makna ghadaba, marah kepada seseorang, ka ghadabi alim, seperti marahnya Nabi SAW kepada mereka.
Wajada memiliki makna ghadaba. Enggak pernah marah semarah ketika memarahi kepada suku yang ada ikatan janji damai, ternyata mereka mengkhianati. Maka hukuman kepada mereka ada hukuman instan, ada hukuman terprogram. Apa hukuman instan? Didoakan kehancuran. Apa hukuman terprogram? Yang kirimkan pasukan untuk menghukum kepada mereka. Nah, begitu. Itu tadi tentang sudah terjawab pada bab yang ada doanya imam kepada orang yang menyelisihi perjanjian. Penyelesaiannya secara langsung didoakan kehancuran dengan istilah kunut nazilah. Penyelesaian secara terprogram ya kirimkan pasukan sampai mereka bisa ditaklukkannya, karena mereka mengadakan pengkhianatan. Contoh menghukum kepada pengkhianat adalah Quraisy, termasuk juga Bani Quraidah. Itu contoh-contoh mereka yang mengadakan janji damai tapi mereka mengkhianati. Babu amanin nisa wa jiwarihinna. Bab jaminan aman yang diberikan oleh perempuan dan suaka yang dikerjakan oleh para perempuan. Yang dimaksud itu apa? Orang-orang yang terancam kena hukuman. Itu ketika mereka tuh meminta perlindungan, tolong lindungi saya dikejar mau dibunuh, tolong lindungi saya dikejar mau dibunuh. Yang dicari itu kaum muslimin, tolong lindungi saya, beri saya jaminan aman, beri saya suaka. Maka apabila ada orang kafir, mereka terancam kena hukuman seperti itu, lalu lari mencari kaum muslimin, tolong lindungi saya, kemudian kaum muslimin yang dimintai perlindungan nimbang, wah orang ini pantasnya dilindungi, maka ia umumkan, si fulan jangan dikejar, jangan dibunuh karena dia saya lindungi. Nah, seperti itu. Maka perlindungannya itu sah, maka siapa yang dilindungi jangan sampai dirusak perlindungannya. Walaupun yang memberikan perlindungan jaminan aman suaka itu perempuan. Nah, begitu. Yang memberikan suaka itu adalah perempuan. Itu supaya dilindungi, jangan sampai dibunuh. Kenapa? Dia dijamin aman, diberikan suaka. Bagaimana itu kisahnya? Fadl, haddatsana. أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فقلت يا رسول الله زعم ابن أم علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذلك ضحى. Ya. Hadis diceritakan dari Abu Murrah
Dia bekas budaknya Ummu Hani. Siapa Ummu Hani? Anak perempuannya Abu Thalib. Berarti dia saudaranya Ali bin Abi Thalib, saudaranya Ja'far, saudaranya Aqil. Ali itu bersaudara. Siapa saja saudaranya Ali? Ada Ja'far, ada Aqil, ada Ummu Hani. Itu anak-anak dari Abu Thalib. Kemudian yang diasuh oleh Nabi SAW dari kecil dia adalah Ali bin Abi Thalib. Anahu sami'a Ummu Hani, bahwasanya Abu Murrah bekas budaknya Ummu Hani mendengar dari Ummu Hani ibnata Abi Thalibin takul cerita, Zabu saya berangkat ila Rasulullah kepada Rasul SAW amal fathi pada tahun penaklukan kota Mekah. Tahun berapa? 8 Hijriah. Untuk apa? Untuk mengadakan penaklukan. Kenapa? Karena orang Quraisy mengadakan pengkhianatan. Dari perjanjian apa? Jawab. Perjanjian Hudaybiyah. Tahun berapa Hudaybiyah? Tahun 6. Apa isi perjanjiannya? Damai tidak perang selama 10 tahun. Lalu suku yang bergabung dengan Quraisy itu membantai kepada suku yang bergabung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy mestinya melerai karena mitranya mengkhianati, kudune melerai. Loh, kenapa kamu mengadakan pembantaian kepada suku yang bergabung kepada kaum muslimin? Ternyata tidak melerai tapi malah membela. Makanya suku yang dibantai lapor pada Nabi SAW, kami bermitra denganmu sementara kami dibantai oleh sebuah suku yang bermitra dengan Quraisy, sementara Quraisy ikut membantu, kami tunggu bantuanmu. Nah, senada dengan itu maka dikirimkan pasukan dari Madinah Muhajir Ansor. Berapa jumlahnya? 10.000 dengan gerakan misterius, amat sangat dirahasiakan, enggak diceritakan. Perjalanan mestinya dari Madinah ke Mekah itu ke selatan, tapi itu ke utara, supaya tidak ada kesan mana yang dituju dari tujuan semestinya, dia berkesan kepada tempat yang lain. Ketika sudah jauh nggak terpantau, kemudian membelokkan haluan sekarang menuju ke Mekah. Orang-orang sebelumnya tidak menduga kalau itu pergi ke Mekah. Nah, ketika sudah dikepung rapat, waktu itu Abbas berangkat menuju ke Madinah untuk hijrah, berpapasan dengan Nabi SAW, dijelaskan programnya. Kemudian Abbas menjumpai kepada Abu Sufyan, diajak untuk memantau keadaan. Kamu kan sebagai pucuk pimpinannya, bahasa gampangnya presidennya. Suku yang bergabung kepada kamu kan membantai kepada suku yang bergabung kepada kaum muslimin. Kamu tidak melerai tapi kamu malah membantu. Sekarang kamu itu mau dihukum. Ayo sekarang kamu saya ajak keliling. Rasanya Mekah sudah dikepung. Jadi pasukan malam hari itu menyalakan api unggun yang luar biasa besar, menunjukkan besarnya pasukan. Kamu mau apa? Kamu mampu melawan tentara sejumlah itu. Pilihanmu masuk Islam atau hancur. Makanya sebelum terjadi apa-apa, ayo mikiro. Kalau kamu datang kepada Nabi SAW menyatakan keislamanmu tak terni, saya mendapatkan sebuah bukti. Kalau kamu mau datang, kamu saya jamin aman, sehingga kamu nanti bisa ketemu Nabi langsung. Bila ada orang yang hendak mengancam kamu, nanti saya lindungi. Akhirnya mau, dan diantarakan di depan Nabi SAW. Dua pucuk pimpinan, yang satu kafir, yang satu muslim, tapi itu masih kerabat, dan juga hubungan antara menantu dengan mertua. Siapa yang jadi mertua? Abu Sufyan. Siapa yang jadi menantu? Nabi SAW. Siapa anak Abu Sufyan yang dinikahi Nabi SAW? Ummu Habibah. Siapa nama aslinya? Romlah. Bagaimana peristiwanya?
dia bersama suaminya, bersama rombongannya Ja'far hijrah ke Habsi, Ethiopia. Suaminya murtad, tertarik kepada agama Nasoro. Kemudian rombongan Ja'far diterima dan dilindungi di Habsi. Amr bin As sebagai delegasi Quraisy gagal untuk membawa mereka pulang. Kemudian Ramlah dinikahkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru ketemu itu tahun 7 Hijriah. Yang Nabi waktu itu Nabi SAW berada di Khaybar. Ketika datang rombongan Ja'far, di situ juga ada istrinya. Itu amat sangat bahagia, nggak tahu bahagianya sukses bisa menaklukkan Khaybar atau ketemu dengan saudara sepupunya yaitu Ja'far, atau bahagia karena kedua-duanya mendapatkan kesuksesan, atau bahagia yang ketiga ketemu dengan siapa? Istrinya. Wallahu a'lam. Itu kisahnya tentang Nabi SAW itu menantunya Abu Sufyan. Itu masing-masing itu pucuk pimpinan, yang satu pucuk pimpinan kaum muslimin, yang satu pucuk pimpinan orang kafir. Nah, sekarang yang kafir sedang dikepung rapat, nggak bisa berkutik. Akhirnya Abu Sufyan didatangkan pada Nabi SAW, ditawari tentang keislaman. Akhirnya dia pun juga masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, dengan begitu pucuk pimpinan orang kafir itu sudah dikendalikan. Siapa lagi pimpinannya? Tinggal 3 orang yang menonjol. Siapa 3 orang menonjol? Ada Ikrimah bin Abu Jahal, ada Sofwan bin Umayyah bin Khalaf, ada siapa satunya? Suhail bin Amr atau siapa? Ternyata ketiga-tiganya itu bisa ditaklukkan. Pasukan dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dihadapi oleh Khalid bin Walid. Itu sama-sama jenderal sepadan tempo dulu. Cuma Khalid masuk Islam, Ikrimahnya belum. Nah, duel konco dengan konco, yang satu sudah masuk Islam. Kemudian Sofwan bin Umayyah bin Khalaf minggat, tapi dikejar oleh saudaranya dan diberikan jaminan aman di hadapan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak mendapatkan hadiah, akhirnya juga masuk Islam. Nah, itu kasusnya itu ada di sana. Kasusnya seperti itu. Itu tentang kisah penaklukan kota Mekah. Nah, ketika telah selesai penaklukannya, patung-patung dibersihkan, dikirim pasukan, dipimpin Ali, dipimpin Khalid bin Walid. Tempat-tempat yang menjadi simbol berhala hancurkan total. Kuburan-kuburan yang disembah pun juga diratakan, artinya dihilangkan simbol-simbol keberhalaan, sehingga kuburan semata untuk menanam mayit, bukan untuk markas kesyirikan. Semua simbol kesyirikan habis. Akhirnya Bilal pun juga naik Ka'bah mengumandangkan adzan. Itulah ja'al haqu wa zaqa al batil innal batila kana zahuqa. Yang hak tiba, yang batil nyingkir. Yang memang batil itu harus disingkirkan. Namanya badan kotor, mandi, bersih, ya sudah, tinggal bersihnya saja. Kotorannya kemana? Kecomberan, itulah ya. Patung-patungnya kemana? Hancurkan. Nah, begitu, hancurkan patung-patungnya. Kemudian ketika sudah selesai, di waktu duha Nabi SAW itu mandi. Nah, begitu, di waktu duha Nabi SAW itu mandi. Fawajatu, maka saya jumpai, ini cerita berikutnya dari Ummu Hani. Yaktasilu, beliau mandi. Wa Fatimah itu sementara anak perempuannya namanya Fatimah ibnatuhu, anak perempuan Nabi SAW. Tasturuhu, yang mensatiri. Bapaknya mandi, anaknya yang pasang tabir supaya auratnya tidak tampak. Anaknya jadi pengawal orang tuanya yang mensatiri. Wassalam tu alaihi, maka saya sampaikan salam pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dijawab salamnya ketika sudah selesai mandi, bukan mandi sedang berjalan disalami kemudian dijawab. Tunda dulu jawabannya. Tunda dulu jawabannya, ketika selesai baru dijawab.
Waqala menanya, "Man hadis, siapa ini?" Waktu itu saya jawab, "Ana Ummu Hani, saya Ummu Hani." Ketika ditanya, "Siapa ini?" Jangan menjawab saya. "Siapa itu?" "Kulo." "Sapa kuwi?" "Kulo." "Sapa kuwi?" "Kulo nuwun." Bahaya inilah ya. Ada orang itu menjawab, saya. Langsung diprotes, ana, kulo. Itu bahasa protes itu. Ujung-ujungnya kulo nuwun, bahaya bahasa seperti itu. Sebutkan, siapa itu? Saya, Fulan bin Fulan. Nah, begitu lengkap. Jangan hanya mengatakan saya saja, tapi jelaskan, saya Fulan ibnu Fulan, Fulana bintu Fulan, atau yang semisal. Ini contoh dari bahasa yang ada, bukan sebatas ana, tetapi lengkap dengan namanya. Ana Ummu Hani bintu Abi Thalib, lengkap dengan nama orang tua, karena bila ada kesamaan nama nanti nggak kabur. Semisal namanya Abdullah, dari kalangan sahabat ada berapa jumlahnya? Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr bin As. Untuk memudahkan, akhirnya namanya kembali kepada nama orang tuanya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Amr. Senada dengan itu, sehingga nanti urusannya gamblang, ringkas, tapi sudah menyelesaikan masalah. Waqala, maka mengatakan Nabi SAW, marhaban bi Ummi Hani, selamat datang wahai Ummu Hani. Falamma faragha min ghusli, ketika selesai dari mandinya, koma, beliau berdiri, fasola, untuk melaksanakan sholat, samana rokaatin, sebanyak 8 rakaat. Sholat apa ini? Sholat apa ini? Ada beberapa tafsiran. Pertama, sholat duha, karena waktunya waktu duha, atau sholat selesai dari penaklukan. Sholat selesai dari penaklukan. Bila itu waktunya duha, ya punya dua fungsi. Ya, sholat selesai pelawas penaklukan, juga sholat duha. Bila nanti waktunya bukan duha, ya sholat mutlak. Selesai wudhu, sholat selepas penaklukan, ya masuk sholat penaklukan, juga sholat mutlak, sholat yang bebas waktu, sewaktu-waktu dikerjakan. Nah, senada dengan itu. Cuma ketika waktunya berbarengan dengan duha, maka namanya sholat duha. Multahifan, sambil berselimut, fi saubin wahidin, dengan selembar kain. Waktu saya katakan, ya Rasulullah SAW, za'ama, mengaku, ibnu ummi, anak laki ibuku, menggunakan bahasa ibnu ummi, yaitu saudara laki-lakiku, Aliun, anu sungguhnya dia qatil, akan membunuh, rajulan, seseorang, qad ajartu, yang saya beri jaminan aman, yaitu Fulan ibnu Hubairah. Jadi Fulan bin Hubairah itu saya jamin aman. Ali datang kepada saya, ternyata mau membunuh dia. Akhirnya saya laporkan, apakah punya hak Ali membunuh dia. Nah begitu, apa punya hak dia membunuhnya. Waqala, menjawab Rasulullah SAW, qad ajarna man ajarti, sungguh saya memberikan suaka, jaminan aman, kepada orang yang kau beri suaka, kau beri jaminan aman, ya Umma Hani. Nah, maka dari sini ketika ada kondisi peperangan, orang kafir lari mencari perlindungan, dan itu diumumkan, maka siapa yang mendengar pengumuman maka harus menghargai. Yang memberikan jaminan aman bisa laki-laki, bisa perempuan dari kaum muslimin, itu supaya dihargai. Tapi tentunya dia wajib bertanggung jawab. Rasanya orang yang diberikan jamin aman itu nggak neko-neko. Ya begitu, nggak neko-neko. Bukan mendapatkan jaminan kemudian untuk membantai dari belakang, enggak. Makanya orang yang memberi jaminan itu bertanggung jawab. Orang yang dijaminnya itu memang pantas mendapatkan jaminan. Nah begitu.
Tapi kalau orang itu dijamin memiliki konsekuensi mau dituntut, maka jaminannya dibatalkan mungkin. Kenapa? Loh, saya punya hak nuntut kepada dia, mau saya tuntut. Bagaimana kamu menjamin orang yang dia memiliki dosa yang saya akan menuntut dia? Akhirnya bunuh. Ya, kasusnya siapa itu? Ada seseorang minta jaminan, tetapi dia punya dosa yang dituntut oleh orang yang dizalimi. Nah, ternyata dia dituntut oleh orang yang dizaliminya. Siapa? Orang yang diberi jaminan, yang zalim. Ayo. Siapa? Siapa jenenge? Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal. Dia menzalimi habis-habisan kepada Bilal. Akhirnya Bilal dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan. Akhirnya menjadi muadzinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Umayyah bin Khalaf itu ketika menyiksa habis-habisan. Maka ketika perang Badar, maka Sofwan ini ikut berperang membawa pasukannya, yang waktu itu ketahuan oleh Bilal. Iki mantan majikanku dulu menyiksa saya habis-habisan, sekarang kesempatan duel, yang mati kamu atau saya. Oh, begitulah ya. Waktu itu dia diberi jaminan oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya suruh lari bersama anaknya. Anaknya ketinggalan, bunuh. Akhirnya dia pun juga terkejar, dilindungi oleh Abdurrahman, ditelungkupi. Ternyata oleh Bilal tusuk. Orang ditelungkupi, tusuk, mati. Nah, kamar seperti itu. Allah alam. Kisah itu tuh ada. Berarti kalau begitu orang yang dijamin aman sementara dia memiliki dosa untuk dituntut, makanya orang yang punya hak menuntut itu tidak terhalang oleh orang yang memberikan jaminan. Diambil dari kisah di atas. Tapi kalau itu orang kafir secara umum diberikan jaminan sehingga tidak ada orang yang dizalimi secara khusus, makanya supaya dihargai jaminan keamanannya. Qalat Ummu Hani wa dzaka duha, dan itu waktunya di waktu duha. Kita baca satu bab lagi insyaallah. Babun zimmatul muslimin wa jiwaruhum wahidatun yas'a biha adnahum. Bab jaminannya orang Islam. Zimmah memiliki makna jiwar atau aman. Jaminan amannya orang Islam atau jiwar suaka yang diberikan oleh orang Islam, atau zimmahnya orang Islam. Orang kafir zimmi, tunduk, dijamin oleh seseorang. Zimmahnya umat Islam, dan jiwaruhum, jamin amannya, wahidatun, sama. Yas'a biha, berlaku hukum ini adnahum kepada umat Islam walaupun kalangan sosialnya paling rendah. Jadi orang yang memberikan jaminan aman itu bukan orang yang kriterianya punya jabatan khusus. Semua kaum muslimin, maka dia punya hak untuk memberikan jaminan aman dan diumumkan. Sampai perempuan memberikan jaminan aman, hargai. Nah begitu, dia saya jamin aman, orang tahu, hargai, jangan sampai dikejar. Kenapa? Karena pemberlakuan keamanan itu dengan sebab jaminan tidak melihat siapa yang menjamin dari kalangan sosialnya, pokoknya dia dari kalangan kaum muslimin. Fadhal haddatsana.
خطبنا علي فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فقال فيها الجراحة وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عين إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك. Hadis diceritakan dari siapa ini? Ibrahim At-Taimi, dari bapaknya. Kalau dia cerita, khotobana menyampaikan khutbah kepada kami Aliun Ali. Wakola, maka Ali mengatakan, ma indana, tidak ada pada saya kitab naqra'uhu yang kami baca illa kecuali kitabullah, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa ma fi hadis sahifah, dan apa yang ada pada lembaranku ini, yaitu semisal orang itu punya catatan pribadi, punya buku catatan pribadi, semisal buku harian dari peristiwa-peristiwa penting, ia catat. Ada yang punya tradisi mencatat peristiwa hariannya, ya, punya buku harian, peristiwa penting yang ia alami ia catat, sehingga nanti ketika longgar buka-buka apa, sehingga itu ada sejarah. Nah, siapa yang punya silahkan. Mungkin termasuk sebagai bahan muhasabah. Ada peristiwa mengsan, hari ini saya melakukan dosa dan ada proses tobat, umpamanya seperti itu. Nah, itu dicatat, itu silahkan. Siapa yang telaten? Ada orang yang telaten sehingga buku itu bertumpuk-tumpuk, disediakan lemari besar. Apa intinya? Buku harian. Bulan ini 1 buku, setahun 12 buku. Tinggal mengalihkan saja, berjajar-jajar itu, sehingga bisa ditulisi di dalam sampul luarnya. Ini terjadi pada tanggal bulan sekian dan sebagainya. Ketika hendak membuka sejarah dirinya, bisa dibuka. Apa sejarah kehidupanku pada bulan anu tahun sekian? Buka, ini peristiwa saya tempo dulu. Sehingga nanti termasuk bila punya anak, kelahiran, akikah, peristiwanya apa itu ada, itu bisa mengenang, bisa diambil pelajaran. Ali punya catatan. Selain hafal Al-Quran, juga memiliki buku-buku catatan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting. Dan itu diceritakan di depan jamaahnya. Wa ma fi hadis sahifah, dan apa yang ada pada lembaran buku catatan ini. Ketika ditanya apa itu isinya, faqala, Ali menjawab, fiha, padanya al-jirahat, hukuman tentang luka, pemberlakuan kisos, luka begini hukumannya begini, melakukan dosa ini hukumannya begini. Wa asnanul ibil, dan umur onta. Bila orang itu kena denda 100 onta, itu berapa, umur berapa, onta berapa, umur berapa, itu ada perinciannya. Nah, itu punya. Demikian juga isinya wal madinatu haram, Madinah itu tanah haram, yang pintu gerbangnya ma baina air. Bila sudah masuk di daerah air, itu pintu gerbang masuk tanah haram di Madinah. Ila kada, sampai tempat yang namanya begini. Catatan lagi, faman ahdasa fiha, siapa yang membuat bid'ah di Madinah, hadasan perbuatan bid'ah, awa fiha, atau memberikan pelindungan di Madinah, muhdisan kepada pelaku bid'ah. Ini juga ada catatannya ini. Apa resiko pelaku bid'ah atau melindungi ahli bid'ah di tanah haram Madinah?
Hukumnya adalah fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain, akan menimpa kepada dia laknat Allah, laknat malaikat dan laknat semua manusia. Ini risiko pelaku bid'ah karena mengkaburkan agama. Bahaya sekali itu risiko bid'ah. Islam sudah sempurna, kenapa bikin lagi? Dapat laknat Allah, laknat malaikat, laknat semua manusia, la yuqbalu minhu, tidak diterima dari ahli bid'ah. Sorfun, ibadah sunnahnya, wala adrun, dan juga ibadah wajibnya, gak diterima semuanya. Wa man tawalla ghairu mawali, siapa yang berwali kepada selain walinya. Misalnya orang tua namanya itu fulan, tetapi ketika dia mengatakan saya bin, bukan bin bapaknya tapi laki-laki yang lain, berarti mengingkari siapa walinya, mengingkari nasabnya. Ini bahaya, dosa besar itu. Risikonya apa? Fa'alaihi mislu dzalik, maka semisal itu laknat Allah, laknat malaikat, semua manusia tidak diterima ibadah sunnah maupun wajibnya. Kenapa? Mengadakan pengingkaran. Wallahu a'lam. Wadhimatul muslimin, dan jaminan amannya orang Islam itu wahidatun, sama. Kondisi peperangan, orang kafir minta perlindungan kepada umat Islam, tolong lindungi saya. Itu yang memberikan perlindungan, kelas status sosialnya seperti apa sama saja. Apa yang memberi perlindungan pejabat tinggi atau pejabat rendah atau masyarakat awam sampai perempuan, itu harus dihargai. Faman ahfara musliman, siapa yang menghina, merendahkan kepada umat Islam, fa'alaihi mislu dzalik, menimpa kepadanya hukuman yang semisal. Allah melaknat, malaikat melaknat, manusia juga akan melaknat. Kenapa? Tidak menghargai kepada saudaranya. Itu beberapa bab yang kita kaji pagi hari ini. Insyaallah untuk bab-bab berikutnya kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.